Pak Vidi mungkin update terkait untuk Ibu Diana Pungki terkait itu seperti apa? Sudah ada pemanggilan belum sih Pak? Pemanggilan apa ya? Yang terkait laporan yang dugaan TPPU itu? Oh iya, jadi berdasarkan laporan Ibu Diana, klien kami ya, Ibu Diananya sendiri sudah diinterview ya, terus kemudian saksi-saksi dari beliau, kemudian juga ya kalau dilihat dari media kan kalian sendiri udah tahu ya, terlapornya juga sudah diperiksa. Ya selanjutnya kita ngikutin aja pro justisia dari penyelidik kita menunggu proses. Oke, mungkin dari pihak Ibu Diana Pungki sendiri total saksinya sudah diterperiksa berapa banyak Pak? Kita nggak bisa kasih tahu itu, tapi pokoknya ya beberapa saksi sudah diperiksa dengan bukti-bukti, karena bukti-bukti itu kan harus kita masukkan sebagai bukti awal untuk bisa menjadi sebuah laporan polisi ya. Jadi itu pun harus dengan konsultasi, hasil konsultasi dengan pihak Polda, barulah unsur-unsur itu terpenuhi untuk menjadi laporan. Oke, Pak, yang menarik adalah ini kan terendus ketika dari pelapor sendiri diminta keterangan di Polda Metro Jaya. Artinya untuk Ibu sendiri melaporkan itu tanggal berapa dan indikasinya adanya penyelewengan itu kapan sih Pak? 1 Juli ya 2020. Kita laporannya. Ya, laporan. Awal Juli lah ya. Juli. Indikasinya itu ketahuan awal ya. Itu awal April 2026. Tanggal 1 tepatnya. Iya. Berarti ada kecurigaan dana yang tidak kesesuaian atau seperti apa sih mungkin? Ya, itu sebenarnya berawal seperti apa sih, coba di sedikit Pak Dok gitu. Ya, jadi itu sebenarnya nggak sengaja ya. Jadi klien kami dihubungi oleh pihak bank untuk ditawarkan pembayaran gaji secara payroll. Kemudian katanya dana untuk pembayaran gaji itu sudah dicairkan dari sebuah cek. Nah, itu begitu disampaikan oleh pihak bank, ini ceknya sudah jalannya, udah dikirim juga gajinya gitu. Ternyata cek itu kaget klien kami, kok angkanya segitu, diubah nominalnya, kemudian dikoreksi diubah nominalnya, ditandatangani yang tidak dilakukan oleh klien kami. Jadi di situ pemalsuan dokumen. Oke. Disitulah mulai awalnya. Oke, mungkin dari pihak sono pun mengklaim bahwasannya memang adanya instruksi dari Ibu DP sendiri. Mungkin gimana nih Pak? Jadi begini, ya mungkin juga sudah dengar kan bahwa terlapor itu sudah dipercaya puluhan tahun ya. Betul. Jadi mengurus pengeluaran karena sudah senior, sudah lama dari orang tuanya, kemudian orang tua itu bapaknya meninggal ke ibunya ikut bantu usahanya tutup, apapun alasannya sebabnya, terus baru ke Ibu Diana. Nah itu jadi dia mengurus pengeluaran keluarga Ibu Diana ya, pengeluaran ya, jadi mengurus pengeluaran. Makanya terlapor itu adalah karena sudah senior jadi kepala pengurus rumah tangga Ibu Diana. Saya tambahkan ya, yang tadi terkait dengan instruksi itu silakan aja terlapor sertakan buktinya. Instruksinya itu apa yang dimaksud? Karena kan kami juga sudah serahkan bukti-buktinya ya, seperti itu. Oke, tadi Bang berarti bilang bahwa awal tuh kaget karena ngelihat di rekening bank ya, persentasenya seberapa jauh sih ya, sampai akhirnya wow gitu. Iya, jadi karena kaget itu masalah itu, kemudian Ibu Diana ngecek ke bank. Ternyata baru ketahuan ditelusuri dari mutasi bank, banyak sekali pengeluaran yang tidak diketahui, apalagi diizinkan oleh Ibu Diana. Dokter biasanya kalau di mutasi itu ada jelasnya dok, biasanya buat apa? Oh iya, namanya mutasi bank, kan dicatat semua itu. Dan itu banyak yang tidak masuk akal gitu. Bukan tidak masuk akal, tidak sepengetahuan. Karena di sana ada indikasi juga selain pemalsuan dokumen juga pemalsuan identitas. Jadi terlapor itu mengaku
dirinya adalah Ibu Diana, sehingga bank mengkonfirmasi. Oke, sebelum dilaporkan itu sendiri, adakah pembicaraan dulu mungkin dari Ibu DP dengan terlapor sendiri, mungkin apa yang digunakan untuk uang-uang tersebut? Waktu tanggal 1 itu iya, sempat dikomunikasikan. Tapi kemudian hubungannya jadi sudah tidak ada trust ya, tidak ada kepercayaan, sampai akhirnya si terlapor itu resign, mundurkan diri tanggal 20 Mei tanpa pamit, hanya kasih surat dan tidak bisa dihubungi lagi oleh Ibu Diana. Tidak bisa dihubungi, bahkan Ibu Diana handphonenya diblokir. Ya. Nah, ini yang membuat Bu Diana jadi mengambil langkah-langkah yang kita lakukan Oke, sekarang. Pak, berarti sebelumnya sering dilakukan oleh pelakunya, maksudnya dalam arti Soal sering atau jarang itu relatif ya, tapi setelah akhirnya kita telusuri bersama-sama ke bank, itu sudah dilakukan ke beberapa rekening, dari beberapa bank. Jadi ada bahkan satu bank beberapa rekening dilakukan selama hampir 9 tahun. Pak Vidi, ini kasus ini muncul setelah asisten itu resign ya, bener gak? Kasus ini muncul setelah tadi yang disampaikan Resign. Ya, Bu Dwi, bukan dari sejak tanggal 1 April, itu. April Sejak Resignnya kapan? Resignnya 20 Mei. Oke, Ini Bu Fia, pihak sana kan mengklaim bahwa kasus ini muncul setelah si asisten ini keluar dan bahkan keluar secara baik-baik, benar kan itu? tidak seperti itu. Berdasarkan keterangan klien kami, itu kan sudah ketahuan ya di awal itu April 2026. Kemudian yang bersangkutan itu mengundurkan diri mendadak ya, tanpa ada pamit. Hanya Seperti meninggalkan itu. surat saja tanpa pamit, Meninggalkan suratnya juga bukan langsung dikasih ya, dititipkan kepada PRT lainnya. pekerja rumah tangga Iya. lainnya. Oke, Ada Pak, info katanya jangan resign dulu, ditahan oleh Diana Pungkuti. Ah, itu Salah? enggak. Apa gimana? Itu sama sekali kita konfirmasi kepada Bu Diana nggak ada. Nggak ada ya? Oke, Pak Vidi, yang menarik adalah untuk nilai nominalnya cukup fantastis, saatnya awal itu 25, tadi Humas sendiri memaparkan 10 miliar justru yang total kerugiannya, mungkin sebenarnya seperti apa Pak untuk? Nah, itu sedang diaudit sekarang. Oke. Saya nggak tahu ya dengar 10 miliar dari Ya. mana. Justru yang dari hasil rekapan yang kita bantu itu, dan Kabid Mas juga sudah mendeklar itu 25. Iya, betul. Tapi ini masih berlanjut terus karena itu tadi 9 tahun itu dicek satu persatu mutasi rekening, kemudian dikonfirmasi kepada Bu Diana, ini tahu nggak transaksi ini? Ini bahkan ada rekening-rekening yang beliau nggak tahu juga. Oh. Jadi transaksi ada melalui QRIS ya, M-Banking yang Bu Diana nggak tahu juga. Mhm. Terus kemudian ada pengalihan, penyamaran, pemindahan yang dimana itu adalah unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Karena Bu Diana nggak tahu soal. Oke dok, kasus kan udah di interview ya, belum Ya. di BAP ya, masih di interview ya? Ya namanya interview. Ya, di ya. BAP ya dok, Prof, dok ya. Tapi gini, ketika nanti masih menerima nggak atas apa yang sudah dilakukan untuk RG sendiri kalau pihak Ya, RJ itu kan ada batasan-batasannya. Sekarang kalau 20 miliar lebih, di mana RJ-nya? Kalau bicara soal kekerabatan, kita balik kan. Kok sudah dianggap kerabat, tapi malah tega melakukan itu. Jadi jangan dibalik karena kerabatan, jadi boleh gitu merugikan atau menjahati lah ya. Ini kan kejahatan. Oke dok, kalau boleh tahu sampai saat ini kondisi dari Ibu DP. Bu DP. Ya, waktu pertama kali tentu shock, apalagi melihat bukti-bukti dari mutasi rekening yang banyak itu yang kita telusuri di beberapa bank. Cuman akhirnya setelah kita laporkan ke polisi, kemudian ditangani polisi secara profesional, semuanya jelas, ya beliau jadi lebih tenang lah ya. Pak, kenapa baru 9 tahun akhirnya dilaporkan? Maksudnya dalam arti kan kenapa nggak di tahun kedua atau tahun ketiga atau di pertengahan tahun? Ya karena itu tadi kekerabatan itu sudah menjadi kepercayaan, tapi salah gunakan, ya kan, dan ketahuannya juga nggak sengaja itu. Jadi bisa bayangkan betapa shocknya itu Bu Diana setelah sekian tahun dan ditambah lagi berapa puluh tahun sebelumnya dari orang tuanya, ibunya, dan dengan alasan kekerabatan kita malah jadi balik bertanya, jangan-jangan
sebelumnya juga begitu karena setelah dari bapaknya waktu itu meninggal kan bantu ibunya di usaha kuliner. Usaha kulinernya juga sampai tutup. Bang, Ini kan angka sorry, 25 satu itu lagi. udah fix bang atau lebih? Belum karena banyak sekali rincian. Dok, ini Dan kan ada dan yang bikin lama itu adalah yang tadi TPPU-nya itu karena itu kan dia ada transfer, ada dikelola ke tempat lain yang Bu Diana nggak tahu. Nah itu tadi saya mau menegaskan bahwa kan ada TPPU ya. Ya. Berarti kan ada pergeseran nih, pergeseran Iya, uang, iya. ada pembelian sesuatu. Apakah ada di mutasi itu ada terkait masalah properti dan segala macam nggak? Itu belum nanti tahu, ya. belum tahu karena kalau pengalihan transfer dan sebagainya kan harus diperiksa dulu yang ditransfer. Pengelolaan harus diperiksa dulu dikelolanya di mana. Jadi itu yang tetap dijalan dan kita sudah bukan wewenang kita, itu kewenangan penyidik. Oke, Ya. Pak, kelanjutan terakhir, Pak, kelanjutan nanti dari pihak Bu DP sendiri akan dipanggil lagi atau mungkin menyerahkan bukti-bukti tambahan sendiri terkait. Ya tergantung penyidik sudah. Kita sudah ngikutin aja dari pendalaman penyidik ya. Oke. Dan pemeriksaan yang tadi itu terkait TPPU-nya. Karena Dan unsur itu sudah Bu terpenuhi. di DP sendiri sudah diperiksa per tanggal berapa? Yang pertama, Oh, yang pertama kan kali ya. selalu pelapor itu begitu melaporkan kan diinterview dulu. Iya, interview dulu. Kemudian dikonfirmasi dengan saksi-saksi. Kan itu hukum acara biasa. Nanti itu dikonfrontir dengan terlapor dan saksi-saksinya juga. Nah, itu rencana kapan, Pak? Nggak tahu itu. Belum. Belum ada janji. Tanya Belum ada. sama polisi itu udah bukan Dalam kewenangan waktu kita. dekat ini belum ada ya, Pak? Rencana. Itu berjalan terus, kita nggak tahu. Kita ikutin aja. Terus kalau misalnya penyidik membutuhkan data-data baru, tambahan dan keterangan ya kita ikutin. Ya, oke ya. Kita mesti jalan ya.